di tengah rimbunnya hutan Kerinci. Legenda tentang siluman harimau bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah kenyataan yang masih bernafas dalam bayang-bayang malam. Ketika Arman, seorang pemuda desa, menemukan jejak tak wajar di tepian hutan, ia tak menyadari bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya menyimpan rahasia besar. Kini, ia harus memilih, menerima takdir sebagai penjaga atau tenggelam dalam kutukan yang telah memburu keluarganya selama ratusan tahun. Tapi, apakah takdir benar-benar bisa diubah? Siluman harimau dari Kerinci. Arman tumbuh dengan cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh para tetua desa. Mereka selalu memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan Kerinci, tempat di mana siluman harimau diyakini masih berkeliaran. Legenda itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tentang makhluk gaib yang konon bisa berubah dari manusia menjadi harimau raksasa, memangsa siapa saja yang melanggar batas wilayahnya. Awalnya, Arman hanya menganggap cerita itu sebagai mitos belaka, sampai sebuah peristiwa menggemparkan desa. Seorang pemburu bernama Pak Hasan, yang dikenal sebagai orang paling berani di desa, tidak kembali setelah masuk ke hutan. Biasanya, ia hanya menghabiskan sehari untuk berburu, tetapi kali ini sudah 3 hari berlalu tanpa kabar. Penduduk desa mulai khawatir. Mereka mengadakan pencarian dengan membawa obor dan senjata seadanya. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, suara gemerisik di semak-semak terdengar di mana-mana, dan bau amis menyengat menusuk hidung. Ketika malam semakin larut, seorang lelaki tua dari desa tiba-tiba menghentikan mereka. "Jangan lanjutkan," katanya dengan suara gemetar. "Aku pernah melihatnya dulu. Siluman harimau itu nyata. Jika kita terus mencari, kita hanya akan menemukan kematian." Namun, Arman tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan orang-orang tua desa. Apa benar siluman harimau itu ada? Ataukah ada rahasia lain yang belum mereka ungkapkan? Keesokan harinya, beberapa warga menemukan senapan Pak Hasan di pinggir hutan, patah seperti dipelintir oleh kekuatan yang tidak manusiawi. Ada bekas cakaran di tanah, jauh lebih besar dari jejak harimau biasa. Penduduk desa pun mulai dicekam ketakutan. Mereka melarang siapapun masuk ke dalam hutan. Tetapi bagi Arman, kejadian ini justru semakin membangkitkan rasa penasarannya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan Kerinci? Arman dan 2 temannya, Rian dan Joko, berdiri di tepi hutan larangan. Mereka bertiga menatap jejak kaki besar yang tertanam di tanah lembab. Jejak itu jauh lebih besar dari kaki harimau biasa. Arman berjongkok, menyentuh cekungan dalam itu, merasakan tekstur tanah yang tergeser kasar, seolah sesuatu dengan bobot luar biasa baru saja melintas. "Kalian yakin ini bukan jejak harimau biasa?" tanya Joko. Suaranya terdengar ragu. "Harimau biasa tidak sebesar ini," jawab Arman sambil mengamati jejak yang mengarah ke dalam hutan. "Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh para tetua desa." Rian menelan ludah. "Kalau memang ada siluman harimau, kita bisa celaka, Man. Tapi, kalau kita tidak mencari tahu, kita hanya akan hidup dalam ketakutan selamanya," balas Arman tegas. Dengan obor di tangan, mereka bertiga nekat melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Semakin jauh mereka masuk, hawa di sekitar terasa lebih dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, Joko menghentikan langkahnya. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Mereka semua menahan napas. Dari kejauhan, terdengar suara geraman rendah, dalam dan menggetarkan. Suara itu datang dari balik pepohonan rimbun di depan mereka. Arman menyorotkan obor ke arah suara itu. Di balik semak-semak,
Dua mata kuning bersinar menatap tajam ke arah mereka. Ukurannya lebih besar dari mata harimau biasa. Nafasnya berat, terdengar jelas dalam keheningan malam. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Semak-semak berguncang hebat, dan sesosok bayangan besar melesat ke arah mereka. "Lari!" Rian berteriak panik. Mereka bertiga berhamburan ke arah berlawanan, berlari sekuat tenaga. Namun, suara langkah berat terus mengikuti dari belakang. Arman bisa merasakan tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Saat menoleh sekilas, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik bayangan, terlihat sosok menyerupai manusia, tapi dengan tubuh yang ditutupi bulu belang dan cakar panjang mengerikan. Arman berlari sekuat tenaga, jantungnya berdentum di dalam dada. Nafasnya tersengal saat ia dan kedua temannya berusaha menjauh dari bayangan besar yang mengejar mereka. Tunggu, di antara gelapnya hutan, hanya obor yang mereka bawa menjadi satu-satunya penerangan. Namun, setelah beberapa menit berlari, suara langkah berat itu mendadak menghilang. Keheningan yang tiba-tiba justru membuat Arman semakin waspada. Ia mengatur napasnya, sementara Joko dan Rian berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Kemana dia?" tanya Joko dengan suara bergetar. Arman mengangkat obornya, menyapu cahaya ke sekeliling. Pepohonan menjulang tinggi, bayangan gelap menari di antara celah dedaunan yang bergerak ditiup angin. Tetapi perasaan itu masih ada. Perasaan seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, Arman melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di batang pohon besar di dekatnya, ada bekas cakaran yang dalam dan besar. Seolah sesuatu dengan cakar tajam telah menggoreskan amarahnya di sana. Rian menyentuh bekas cakaran itu dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin harimau biasa. Sebelum Arman bisa menjawab, terdengar suara auman panjang bergema di seluruh hutan. Suara itu begitu dalam, ganas, dan bukan berasal dari harimau biasa. Suara itu terdengar seperti makhluk yang haus darah, seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Obor di tangan Arman tiba-tiba berkedip lemah, nyaris padam. Angin dingin berhembus menusuk kulit, membawa bisikan samar yang terdengar seperti lirih manusia bercampur geraman hewan. "Kita harus pergi dari sini," kata Arman cepat. Mereka bertiga berlari keluar dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di desa, mereka langsung menuju rumah Arman. Tubuh mereka masih gemetar. "Aku harus bicara dengan Pak Badrun," kata Arman akhirnya. Dia pasti tahu sesuatu tentang semua ini. Pagi-pagi sekali, Arman menemui Pak Badrun, tetua desa yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang hutan kerinci dan makhluk-makhluk di dalamnya. Pak Badrun duduk di teras rumahnya, menatap Arman dengan mata tajam yang seolah bisa membaca isi hatinya. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Arman," katanya dengan suara berat. Arman terkejut. "Bagaimana Bapak tahu saya akan datang?" Pak Badrun tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan, seakan ada sesuatu di sana yang sedang mengawasinya. "Kalian sudah mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur," katanya akhirnya. Rian dan Joko yang ikut menemani Arman saling berpandangan dengan gelisah. "Apa maksud Bapak?" tanya Arman penasaran. Pak Badrun menghela napas panjang. "Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada seorang lelaki bernama Ki Jatmiko. Ia adalah seorang dukun sakti yang memiliki ilmu gaib luar biasa. Namun, keserakahannya membuatnya melanggar aturan alam. Ia ingin menjadi makhluk terkuat, menguasai hutan, dan hidup abadi." Arman menelan ludah. "Lalu apa yang terjadi?" "Ia melakukan ritual terlarang," lanjut Pak Badrun, suaranya semakin pelan. "Memanggil roh harimau penjaga hutan. Tapi roh itu bukan sekadar harimau biasa, melainkan makhluk kuno
yang tidak bisa dikendalikan. Ki Jatmiko dikutuk menjadi siluman harimau, separuh manusia, separuh binatang buas yang tidak bisa mati. Joko menggigil. Jadi, makhluk yang mengejar kita tadi malam, itulah dia, potong Pak Badrun tegas. Siluman harimau masih ada di hutan ini, menjaga wilayahnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun masuk ke sana tanpa akibat. Arman mengepalkan tangannya. Tapi, Pak, kami melihat jejak kaki besar di tepi hutan. Itu berarti siluman harimau sudah mulai keluar dari wilayahnya, kan? Pak Badrun menatap Arman dalam-dalam. Ya, itu pertanda buruk. Itu berarti batasan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib semakin tipis. Dan jika benar demikian, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, maka desa ini dalam bahaya. Arman merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Setelah mendengar cerita dari Pak Badrun, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa ia begitu tertarik dengan siluman harimau? Mengapa ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan makhluk itu? Ia kembali ke rumah dan menemui ibunya, Bu Siti. Wanita itu terlihat ragu saat Arman menanyakan tentang garis keturunannya. Namun, setelah didesak, wajah ibunya berubah muram. Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan padamu, nak, ujar Bu Siti dengan suara bergetar. Kakek buyutmu, dia bukan orang biasa. Arman menatap ibunya dengan mata membelalak. Apa maksud ibu? Bu Siti bangkit, mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Kotak itu dihiasi ukiran harimau dengan mata batu merah yang berkilauan. Ia menyerahkannya kepada Arman. Ini pusaka keluarga kita, kata Bu Siti pelan. Dengan hati-hati, Arman membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin tua berbentuk kepala harimau, terbuat dari logam hitam yang dingin saat disentuh. Saat Arman menggenggamnya, ia merasakan sensasi aneh, seolah sesuatu dalam dirinya terbangun. Kakek buyutmu adalah bagian dari garis keturunan penjaga hutan ini, lanjut ibunya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ikatan dengan roh harimau. Tapi salah satu dari mereka melanggar keseimbangan dan dikutuk menjadi siluman harimau. Arman terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Jika yang dikatakan ibunya benar, maka berarti darah yang sama mengalir dalam tubuhnya. Tapi aku manusia, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Bu Siti menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Ya, kau manusia, tapi kau juga memiliki sesuatu yang lain di dalam dirimu, Arman. Sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan atau menghancurkan desa ini. Arman menggenggam cincin itu erat. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya tidak akan mahab, tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, desa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Anjing-anjing melolong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah Pak Dharma, seekor ayam jantan ditemukan mati dengan bekas cakaran besar di tubuhnya. Keesokan harinya, beberapa kambing milik warga juga mengalami hal yang sama. Waktu aku keluar rumah tadi malam, aku melihat sesuatu, kata Pak Dharma dengan wajah pucat. Ada harimau besar, tapi bukan harimau biasa. Matanya merah menyala, dan aku bersumpah, aku melihat wajah manusia di balik bulu-bulunya. Penduduk desa mulai panik. Mereka berkumpul di balai desa, meminta Pak Badrun melakukan sesuatu. Kita harus mengusir makhluk itu sebelum lebih banyak korban jatuh, seru seorang warga. Tapi bagaimana caranya? Itu bukan harimau biasa, sahut yang lain. Di tengah kekacauan itu, Arman diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa siluman harimau semakin kuat. Dan entah bagaimana, ia merasa terhubung dengannya. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Beberapa warga melaporkan mendengar suara auman di sekitar rumah mereka.
bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Dan yang paling menyeramkan, seorang pemuda desa, Yanto, ditemukan pingsan di tepi hutan dengan tubuh penuh luka cakaran. Saat Arman melihat luka-luka itu, dadanya berdebar. Ia merasa bahwa semuanya semakin mendekat kepadanya. "Aku harus mencari tahu lebih banyak," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam cincin warisan keluarganya, bersiap untuk menghadapi apapun yang menantinya. Arman tahu ia tak bisa tinggal diam. Teror yang melanda desa semakin menjadi-jadi, dan ia merasa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan pergi ke sumbernya, Gunung Kerinci. Dengan persiapan seadanya, ia berangkat bersama sahabatnya, Leman, seorang pemuda pemberani yang sering menemani petualangannya. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak, memasuki hutan lebat yang mengelilingi gunung. "Hutan ini terasa berbeda, Man," kata Leman pelan. Matanya mengamati sekeliling dengan waspada. Arman mengangguk. "Aku juga merasakannya, seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Mereka terus berjalan hingga matahari mulai tenggelam. Suara burung dan serangga semakin jarang terdengar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah batu besar di dekat aliran sungai kecil. Namun, sebelum mereka sempat tidur, suara ranting patah terdengar dari semak-semak di dekat mereka. Arman dan Leman langsung berdiri, menyiapkan pisau kecil yang mereka bawa untuk berjaga-jaga. Dari kegelapan, muncul sosok lelaki tua berjubah lusuh dengan mata tajam yang seolah menembus jiwa mereka. Rambutnya panjang dan beruban, dan tubuhnya kurus namun berwibawa. "Kalian mencari jawaban, bukan?" Suaranya berat dan penuh misteri. Arman menelan ludah. "Siapa Anda?" "Aku hanya seorang pertapa," jawab lelaki itu. "Tapi aku tahu tentang kutukan yang sedang kau hadapi, Arman." Mata Arman melebar. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" Sang pertapa tersenyum tipis. "Sudah lama aku menunggu keturunan dari garis darah yang terkutuk datang ke sini. Kau adalah bagian dari takdir ini, Arman." Leman menoleh ke Arman dengan cemas. "Apa maksudnya, Man?" Namun, sebelum Arman bisa menjawab, sang pertapa melangkah mendekat. Matanya penuh kebijaksanaan dan rahasia. "Jika kau ingin tahu kebenaran tentang siluman harimau," katanya, "maka bersiaplah menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan daripada yang kau bayangkan." Di dalam sebuah gua kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Kerinci, sang pertapa menyalakan api kecil. Bayangan di dinding bergoyang, menciptakan kesan mistis di tempat itu. Arman dan Leman duduk di seberang lelaki tua itu, menunggu penjelasan. "Sekarang dengarkan baik-baik," ujar sang pertapa. "Kutukan siluman harimau bukan sekadar legenda. Ia adalah warisan dari ilmu hitam yang digunakan oleh seorang dukun sakti ratusan tahun lalu." Arman mengingat kisah dari Pak Badrun tentang Ki Jatmiko. "Apa Anda berbicara tentang Ki Jatmiko?" Sang pertapa mengangguk pelan. "Benar, dukun itu haus akan kekuatan. Ia menginginkan keabadian dan kekuatan harimau sebagai lambang kejayaan. Namun, untuk mencapai itu, ia melakukan ritual terlarang, mempersembahkan nyawa manusia kepada roh harimau penjaga gunung ini." Leman bergidik ngeri. "Korban manusia?" Sang pertapa mengangguk. "Ya, dan karena keserakahannya, ia tidak menyadari bahwa ia telah melanggar batas yang tidak seharusnya disentuh manusia. Sebagai hukuman, roh harimau tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengutuknya. Ia tidak bisa mati, tidak bisa hidup seperti manusia, dan tidak bisa kembali seperti harimau. Ia menjadi makhluk setengah manusia, setengah binatang, terjebak dalam bentuk yang mengerikan." Arman menggenggam pusaka cincinnya.
Tapi kenapa kutukan ini masih ada? Kenapa desa kami masih dihantui oleh siluman harimau? Sang Pertapa menatapnya tajam. Karena kutukan itu diwariskan. Garis keturunan Ki Jatmiko tidak berakhir dengannya. Darahnya mengalir dalam keluarga tertentu. Dan kau, Arman, adalah bagian dari garis itu. Arman merasa dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu benar. Kau membawa warisan itu dalam darahmu, lanjut Sang Pertapa. Dan kau satu-satunya yang bisa mengakhiri kutukan ini, atau membuatnya semakin kuat. Leman menoleh ke Arman, wajahnya dipenuhi ketakutan. Man, apa maksudnya? Sang Pertapa menatap ke dalam api, suaranya penuh peringatan. Saat waktunya tiba, Arman akan dihadapkan pada dua pilihan, menjadi pembebas atau menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Malam itu, Arman tidur dengan gelisah di dalam gua Pertapa. Api unggun yang meredup membuat bayangan di dinding bergerak tak menentu. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya dipenuhi kegelisahan. Tak lama, ia merasa tubuhnya melayang di dalam kegelapan. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di gua, melainkan di sebuah padang rumput luas yang diterangi bulan. Suara auman terdengar menggema, dan dari kejauhan, sesosok harimau putih raksasa berjalan mendekatinya. Harimau itu menatapnya tajam, lalu dalam sekejap berubah menjadi seorang lelaki tua, berjubah putih dengan mata yang bersinar seperti emas. Suaranya dalam dan berwibawa. Arman, darahmu adalah bagian dari kami. Arman menelan ludah. Siapa kau? Aku adalah leluhurmu. Leluhur dari garis darah yang telah diwarisi kutukan ini selama ratusan tahun. Kau telah mencapai titik di mana kau harus memilih jalanmu. Arman menggeleng, merasa dadanya berdebar kencang. Aku tidak ingin menjadi monster. Leluhur itu menatapnya dengan dalam. Kutukan ini bukan hanya keburukan, tetapi juga kekuatan. Kau bisa mengendalikannya, atau kau bisa melawannya. Tetapi jika kau memilih melawan, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang berat. Arman merasa ketakutan. Apa maksudmu? Jika engkau menolak warisan ini, maka roh siluman yang sejati akan bangkit. Desa akan hancur, dan kau akan kehilangan kendali atas tubuhmu. Tapi jika kau menerima, kau bisa menggunakannya untuk melawan siluman yang sebenarnya. Arman menggertakkan giginya. Ia tidak ingin kehilangan kendali, tapi ia juga tidak mau menjadi bagian dari kutukan ini. Kau harus segera memutuskan sebelum semuanya terlambat. Suara leluhur itu menggema. Sebelum bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menerkamnya. Arman tersentak bangun, tubuhnya basah oleh keringat. Leman dan Sang Pertapa menatapnya cemas. Kau baik-baik saja, Man? Tanya Leman. Arman mengatur napasnya. Ia tahu, waktunya untuk memilih semakin dekat. Sejak mimpi itu, Arman mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya, ia mengira hanya efek kelelahan, tetapi semakin hari, perubahan itu semakin nyata. Saat berjalan di hutan, ia bisa mendengar suara daun jatuh dari jarak puluhan meter. Ketika ia menatap sesuatu, penglihatannya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia bisa melihat pergerakan terkecil di semak-semak. Namun yang paling mengejutkan adalah kekuatan yang mulai muncul. Suatu malam, saat ia mencoba mengangkat batang kayu besar yang menghalangi jalan, ia melakukannya dengan mudah, seolah-olah kayu itu hanya sepotong ranting kecil. Leman yang melihatnya hanya bisa terdiam. Man, kau mulai berubah. Arman juga menyadarinya. Saat ia bercermin di permukaan air, matanya terlihat berbeda. Tajam, berkilau kuning seperti mata harimau. Bahkan, di malam hari, ia bisa melihat dengan jelas seperti siang. Ia mulai takut. Apakah ini yang dimaksud oleh leluhurnya? Apakah ia sedang menjadi bagian dari kutukan itu? Di sisi lain, ia juga merasa bahwa perubahan ini bisa menjadi senjata.
Jika ia bisa mengendalikan kekuatan ini, mungkin ia bisa menghentikan siluman harimau yang selama ini meneror desanya. Namun, saat malam semakin larut, suara dalam dirinya semakin kuat. "Terimalah," bisik suara itu di kepalanya. Arman menggenggam pusaka cincinnya erat. Ia harus segera menemukan jawaban sebelum terlambat. Malam itu, Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak mereka kembali dari pertapaan, Leman menjadi lebih pendiam dan sering menghilang tanpa alasan. Arman mencoba mengabaikan firasat buruknya, tetapi saat ia terbangun di tengah malam, ia melihat Leman menyelinap keluar dari pondok mereka di tepi desa. Penasaran, Arman diam-diam mengikutinya ke dalam hutan. Langkah Leman cepat dan penuh keyakinan, seakan-akan ia tahu persis kemana harus pergi. Arman bersembunyi di balik pepohonan, mengamati dengan waspada. Di tengah hutan yang gelap, Leman berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di sana, berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya bersinar dengan kebencian. Arman langsung mengenali siapa dia, dukun hitam yang dibicarakan oleh Pertapa. "Apa kau yakin dia tidak curiga?" Suara dukun itu serak dan dingin. Leman mengangguk. Arman sudah mulai berubah. Dia memiliki kekuatan siluman, tapi dia masih ragu. Kita bisa memanfaatkannya sebelum dia menyadarinya. Arman merasakan darahnya mendidih. Leman, sahabat yang selalu bersamanya, ternyata mengkhianatinya. "Bagus," ujar sang dukun. "Kita butuh darahnya untuk membangkitkan siluman harimau yang sesungguhnya. Jika ia tidak mau menyerahkan kekuatannya, maka kita akan memaksanya." Arman mengepalkan tangan. Ia ingin menyerang saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ia harus tahu rencana mereka lebih lanjut sebelum bertindak. Leman menatap sang dukun dengan ragu. "Tapi, dia masih sahabatku." Dukun itu tertawa dingin. "Sahabat, jangan bodoh. Jika kau ingin kekuatan, kau harus mengorbankan segalanya." Arman tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia melompat keluar dari persembunyiannya. "Leman, apa kau benar-benar mengkhianatiku?" Leman terkejut, tetapi wajahnya segera berubah dingin. "Maaf, Man. Aku juga ingin kekuatan. Aku tak mau jadi orang biasa selamanya." Arman menggeram, tetapi sebelum ia bisa bergerak, dukun hitam mengayunkan tangannya. Dari tanah, asap hitam muncul dan melilit tubuh Arman, mengikatnya dengan kekuatan magis. "Kau terlalu banyak tahu, bocah," kata sang dukun. "Kini saatnya kau memilih, menyerahkan kekuatanmu atau mati." Arman menggertakkan gigi. Ia tidak akan menyerah. Arman mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari belitan asap hitam, tetapi sihir dukun itu terlalu kuat. Tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke dalam kegelapan. Leman berdiri di samping dukun hitam, matanya penuh keraguan. "Apa ini benar-benar perlu?" tanyanya. Sang dukun mendengus. "Jangan lemah. Jika kita berhasil mengambil kekuatannya, kau akan menjadi penerus siluman harimau." Mata Arman menyala. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan kemarahan yang membara, ia merasakan kekuatan dalam dirinya bangkit. Tiba-tiba, cakarnya keluar, matanya bersinar keemasan, dan tubuhnya dipenuhi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan sekali hentakan, ia melepaskan diri dari belitan sihir dan melompat ke arah sang dukun. Dukun hitam mengangkat tangannya, menciptakan perisai magis, tetapi Arman lebih cepat. Dengan cakarnya, ia menerjang perisai itu dan menghancurkannya dalam sekali tebas. Leman mundur, matanya dipenuhi ketakutan. "Man, kau benar-benar berubah." Arman menoleh padanya, napasnya berat. "Aku tak ingin melawanmu, Lem. Tapi jika kau terus mengikuti jalan ini, aku tak punya pilihan lain." Leman ragu sejenak,
Tetapi sang dukun berbisik, "Jangan percaya padanya. Bunuh dia sebelum dia membunuhmu." Tiba-tiba, Leman menyerang dengan sebilah keris pusaka yang telah diolesi racun. Arman menghindar, tetapi serangan Leman cepat dan terlatih. Mereka bertarung sengit di antara pepohonan, saling menyerang dan menghindar. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, Arman mulai kehilangan kendali atas dirinya. Nafasnya memburu, matanya semakin liar. Ia bisa merasakan dorongan dalam dirinya untuk membunuh, untuk mencabik-cabik Leman tanpa ampun. "Aku tidak bisa." Arman menggertakkan gigi, mencoba menahan kekuatan itu. Sang dukun tersenyum puas. "Lepaskan saja, bocah. Jadilah siluman sepenuhnya." Arman berteriak. Suara aumannya menggema di seluruh hutan. Tubuhnya mulai berubah lebih drastis. Otot-ototnya membesar, cakarnya semakin panjang, dan bulu-bulu mulai tumbuh di lengannya. Leman terjatuh ke tanah, menatap Arman dengan ketakutan. "Man, kau bukan lagi manusia." Arman mengeram, mencoba mengendalikan dirinya. Tapi, apakah ia masih bisa kembali? Arman merasakan darahnya mendidih, tubuhnya semakin berubah, dan pikirannya hampir sepenuhnya dikuasai oleh naluri buas siluman harimau. Auman ganasnya menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan dan binatang lain berlari ketakutan. Leman yang masih terduduk di tanah hanya bisa menatapnya dengan ngeri. "Arman, ini bukan kau." Di antara kesadarannya yang tersisa, Arman berusaha melawan kekuatan yang semakin mencengkeram jiwanya. Namun, semakin ia melawan, semakin liar tubuhnya bereaksi. Cakarnya mencakar tanah, napasnya berat, dan matanya hanya dipenuhi amarah serta keinginan untuk membunuh. Tiba-tiba di tengah pergulatannya, cincin pusaka leluhur di tangannya mulai bersinar. Sebuah suara bergema di kepalanya. "Arman, kau harus mengendalikan kekuatan ini, bukan menolaknya. Gunakan dengan bijak, seperti yang seharusnya." Arman menggertakkan gigi. Ia tahu ini adalah suara leluhurnya. Tapi bagaimana caranya? Sang dukun tertawa melihat penderitaan Arman. "Lepaskan saja, bocah. Kau bukan lagi manusia. Biarkan kutukan itu menguasaimu, dan jadilah siluman yang sejati." Arman mengeram, tetapi kali ini ia tidak melawan transformasinya. Sebaliknya, ia mencoba menerima kekuatan itu. Ia mengalirkan energinya ke dalam pusaka leluhur di tangannya, memusatkan seluruh kesadarannya pada dirinya sendiri. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Perlahan, rasa panas yang membakar tubuhnya mulai mereda. Bulunya yang sempat tumbuh mulai menghilang, cakarnya mengecil, dan napasnya kembali teratur. Ketika cahaya itu menghilang, Arman masih berdiri dengan tubuh manusia. Tapi matanya tetap tajam. Kekuatan dalam dirinya kini terasa lebih terkendali. Ia telah berhasil menyatukan warisan leluhur dan jiwanya sendiri. Dukun hitam yang melihat kejadian itu mundur selangkah. "Tidak mungkin. Kau bisa mengendalikan kekuatan itu?" Arman menatapnya tajam. "Aku bukan budak kutukan ini. Aku adalah penjaga hutan, bukan siluman buas yang kau harapkan." Leman menatap Arman dengan campuran rasa takut dan kagum. Ia kini menyadari bahwa sahabatnya telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Namun, bahaya masih mengintai. Dukun hitam tidak akan menyerah begitu saja. Malam semakin larut, tetapi pertempuran belum usai. Sang dukun hitam yang tidak terima dengan kegagalan rencananya mulai merapal mantra terakhirnya. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan dari dalam tanah muncul bayangan hitam berbentuk harimau raksasa. "Jika aku tidak bisa mendapatkan kekuatan itu, maka aku akan menghancurkan semuanya," teriaknya dengan suara penuh kebencian. Siluman harimau hitam itu mengaum. Getarannya membuat tanah bergetar hebat. Matanya merah menyala, tubuhnya besar seperti raksasa,
dan auranya dipenuhi kebencian. Arman menyadari bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini dengan kekuatan biasa. Hanya ada satu cara, ritual purba yang pernah disebutkan oleh Pertapa di Gunung Kerinci. Ritual itu bisa menghilangkan kutukan selamanya, tetapi risikonya adalah ia sendiri bisa mati dalam prosesnya. Leman melihat ekspresi Arman yang penuh tekad. "Man, jangan. Pasti ada cara lain." Arman menggeleng. "Jika aku tidak melakukannya, desa kita akan hancur." Tanpa ragu, Arman menggenggam cincin pusaka leluhurnya dan mulai merapal mantra yang ia pelajari dari Pertapa. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya, semakin terang hingga menerangi seluruh hutan. Dukun hitam menjeringai. "Kau pikir itu bisa menghentikanku?" Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Siluman harimau hitam yang ia panggil mulai menggeram kesakitan. Cahaya dari Arman semakin kuat, seperti membakar makhluk kegelapan itu dari dalam. "Aku kembalikan roh-roh yang tersesat ke tempat asalnya." Arman berseru dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Siluman hitam itu meraung. Tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan cahaya yang terbang ke langit. Dukun hitam berteriak marah, tetapi tubuhnya pun perlahan menghilang, tersedot ke dalam pusaran cahaya. Namun, di saat yang sama, tubuh Arman melemah. Cahaya keemasannya semakin redup. Leman berlari mendekat, menangkap tubuh Arman yang hampir jatuh. "Bertahanlah, Man." Arman tersenyum lemah. "Sepertinya ini takdirku." Leman menggeleng, air matanya mulai jatuh. "Tidak, kau tidak boleh pergi." Tetapi Arman sudah terlalu lemah untuk berkata-kata. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut keemasan, menghilang bersama dengan kutukan yang selama ini menghantui desanya. "Henning." Leman hanya bisa terdiam, masih berharap Arman akan kembali. Tetapi yang tersisa hanyalah cincin pusaka leluhur yang kini tergeletak di tanah, bersinar samar di bawah cahaya bulan. Arman telah mengorbankan dirinya demi menghentikan kutukan itu selamanya. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Hutan Kerinci kembali sunyi. Malam yang sebelumnya dipenuhi dengan raungan dan pertarungan kini hanya menyisakan desir angin dan suara dedaunan yang bergetar pelan. Leman masih terduduk di tanah, memandangi cincin pusaka leluhur yang berkilauan samar di bawah sinar rembulan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Arman telah mengorbankan segalanya untuk menghentikan kutukan itu. Tak lama, para warga desa datang dengan wajah cemas. Mereka telah mendengar suara-suara aneh dan cahaya terang dari dalam hutan. Pak Badrun, tetua desa, berjalan paling depan. "Leman, apa yang terjadi?" Leman mengangkat wajahnya, suaranya bergetar. "Arman, dia sudah tiada." Hening. Tak ada satupun warga yang berbicara, hanya wajah-wajah duka yang menyelimuti mereka. Pak Badrun mendekati Leman dan melihat cincin pusaka itu. Wajahnya berubah muram. "Dia telah menyelesaikan takdirnya," ujar Pak Badrun lirih. "Kutukan itu telah berakhir. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal." Leman mengepalkan tangannya. "Tidak seharusnya dia pergi seperti ini. Dia sahabatku." Pak Badrun menepuk bahu Leman dengan lembut. "Legenda tidak pernah benar-benar berakhir, nak. Arman mungkin telah tiada, tetapi semangatnya akan tetap hidup dalam hutan ini, dalam desa ini." Beberapa hari berlalu dan desa mulai kembali tenang. Tidak ada lagi gangguan dari makhluk gaib. Tidak ada lagi ternak yang ditemukan mati dengan bekas cakaran. Seolah-olah kutukan siluman harimau benar-benar telah lenyap. Namun, di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, warga desa kadang mendengar suara auman yang menggema dari dalam hutan. Sebuah auman yang tidak menakutkan, tetapi terasa menenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang menjaga mereka dari kegelapan.
Leman, yang kini membawa cincin pusaka Arman, selalu mendatangi hutan di setiap malam purnama. Ia akan berdiri di tepi hutan, menatap ke dalam kegelapan, berharap bisa melihat sahabatnya sekali lagi. Dan pada suatu malam, ia bersumpah melihat sesuatu. Di kejauhan, di antara pepohonan yang diselimuti kabut tipis, berdiri sosok harimau besar dengan mata keemasan yang bersinar lembut. Harimau itu menatapnya sebentar, lalu berbalik dan menghilang di antara bayangan pepohonan. Leman tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Belana. Kau akan selalu menjadi penjaga hutan ini." Sejak saat itu, legenda tentang siluman harimau dari Kerinci tetap hidup. Namun, bukan lagi sebagai kutukan yang menakutkan, melainkan sebagai kisah tentang seorang pemuda yang rela berkorban demi desanya. Sebuah legenda yang abadi.